sujud. Dan semua gerakan sholat itu harus disengaja untuk melakukan gerakan tertentu tersebut. Kalau tidak disengaja nggak boleh Pak, kudu balik lagi dulu. Ya. Falau rafa'a faza'an min syai'in lam yakfih. Kalau dia mengangkat badannya untuk i'tidal gara-gara dia kaget misalkan, lam yakfih, maka tidak mencukupi, tidak jadi, tidak sah i'tidalnya. Kudu balik dulu ke ruku lagi, menyengaja untuk i'tidal. Yang ketiga ayat ma'inna fi, harus tumakninah. Kemarin kita tahu tumakninah kadarnya berapa Pak? Sekedar ucapan subhanallah. Berapa detik tuh? 1 sampai 2 detik ya. Jadi ruku subhanallah dalam hati. Maksudnya durasi subhanallah baru i'tidal. Durasi subhanallah 1 sampai 2 detik baru sujud gitu. Jadi nggak bisa kayak capung lagi mandi. Cepat sholat gitu. Nggak ada tumak ninahnya, nggak sah. Nggak ada tumak ninahnya. Karena memang Rasulullah bilang sholat itu kudu watma'inna fihi, watma'inna fiha. Hendaklah engkau tumak ninah, hendaklah engkau diam, tenang di sana. Tumak ninah itu al-itmi'nan, artinya apa? Ketenangan ya, ketenangan. Yang keempat, antakuna tumak ninah itu yakinan. Tumak ninahnya harus yakin. Ini udah benar-benar masuk dalam durasi tumak ninah, yaitu 2 detik. Jadi memang ada orang-orang yang buru-buru untuk sholat buru-buru. Kenapa? Ngejar sebentar lagi kick off pertandingan bola misalkan. Naudzubillah tuh. Lebih penting bola daripada sholat. Padahal sholat itu adalah pekerjaan kita di dunia. Adapun kerja, nyari duit itu selingan Pak. Apa pekerjaan orang Islam? Sholat. Selebihnya selingan. Kerja ngapain? Nungguin waktu sholat. Nyari duit ngapain? Nungguin waktu sholat. Dari zuhur ke asar, asar ke maghrib, maghrib ke isya, dan seterusnya. Yang kelima, an yansiba fiqara dhahri, fiqara ini ya. Fiqara dhahri. Fala yasihu idza iktafa bil inhina dunal intisab. Yang kelima itu ketika dia bangun harus benar-benar sikap sempurna. Di orang-orang normal ya, mohon maaf. Kita tidak berbicara tentang kelainan postur ya. Orang normal yang bisa sikap sempurna ya, lurus itu ya kudu lurus. Jadi nggak bisa habis bangun dari ruku cuman sekedar sampai di posisi masih ada bungkuknya, nggak bisa Pak. Kudu berdiri dulu lurus, diem 2 detik baru bisa sujud. Kalau nggak gitu nggak bisa, maka tidak sah. Itu syarat soalnya. Yang keenam, alla yutawwilahu ziyadatan ala dzikril masyru'i fih. Tidak boleh dipanjangin. Ya, i'tidal tidak boleh dipanjangin bacaannya. Ziyadatan ala dzikril masyru'i fih, lebih daripada zikir yang disyariatkan di dalam i'tidal, yaitu Rabbana walakal hamdu mil'us samawati atau mil'as samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Atau Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Ada sahabat yang baca begitu sama Rasulullah, ditanya, siapa tuh tadi baca begitu? Kan Rasulullah mah kalau lagi madep depan, belakangnya ngelihat Rasulullah mah. Ya, Rasulullah itu salah satu kehebatannya, apa yang beliau lihat di belakang sama seperti apa yang beliau lihat di depan. Jadi nggak bisa musuh nyerang beliau dari belakang, nggak bisa. Sebab beliau kelihat, yang di belakang ngelihat. Kamu tuh Pak, pemandangan view beliau ke depan sama dengan view beliau ke belakang, atau sebaliknya view beliau ke belakang meskipun kagak ada matanya di belakang, cuma ngelihat beliau mah dan mendengar apa yang diucapkan meskipun berbisik. Itu kan Superman itu Rasulullah tuh, Superman tuh ngedengar apa yang dibaca oleh sahabat. Ada sahabat nggak diajarin, nggak bacanya Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Pernah dengar nggak ceritanya? Kemudian Rasulullah balik setelah sholat, beliau balik. Manil qail, siapa yang tadi ngucap ketika i'tidal tuh bacanya Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Siapa tuh yang baca begitu? Emang bacaannya kenceng? Enggak kan? Para sahabat bacaannya pasti lirih aja kan? Dan sahabat kan banyak. Kenapa Rasulullah dengar? Ya itu kehebatan Rasulullah. Ada yang ngangkat tangan. Saya wahai Rasul. Enggak, saya enggak marah, enggak, kata Rasul. Saya enggak marah. Saya melihat sekitar 25 sampai 30 malaikat
lomba-lomba mencatat pahala orang yang mengucapkan tadi itu. Siapa yang paling utama, paling awal mencatat pahalanya. Saking saking bagusnya itu bacaan. Ya. Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Itu bacaannya. Ada yang baca begitu, ada yang baca yang diajarkan Nabi, Rabbana walakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Tahu artinya? Ada yang tahu artinya enggak? Itu udah tahu artinya, Pak. Kalau nggak tahu artinya ya jauh daripada khusyuk. Sebab khusyuk itu paham apa yang diucapin. Subhana rabbiyal azim apa artinya tuh? Subhana rabbiyal a'la apa artinya tuh? Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Rabbana walakal hamdu, wahai Tuhan kami, segala puji untukmu. Mil'us samawati, sepenuh langit. Wa mil'ul ardi, sepenuh bumi. Sepenuh langit, sepenuh bumi. Wa mil'u ma syi'ta, dan sepenuh apapun yang kau inginkan. Min syai'im ba'du, setelah langit dan bumi. Mau sepenuh alam semesta, pokoknya semua wujud, semua entitas itu bertahmid atau memuji engkau, gitu tuh. Itu artinya tuh. Subhana rabbiyal a'la berarti. Subhana rabbiyal azim. Ya kagak tahu gimana sholatnya mau khusyuk. Subhana rabbiyal azim itu maha suci engkau. Subhana rabbiyal azim, maha suci Tuhanku yang maha agung. Wa bihamdih, dan terpuji. Subhana rabbiyal a'la betul. Maha suci Tuhanku yang maha tinggi. Azim dengan a'la hampir sama, mirip artinya. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Artinya apa tuh? Pokoknya itu doa minta rezeki aja Pak Ustadz. Enggak juga. Rabbighfirli, ya Allah ampuni aku. Warhamni, rahmati aku. Warfa'ni, angkatlah derajatku. Apalagi? Rabbighfirli warhamni wajburni, tambal kesalahan-kesalahanku. Kita kan punya lubang-lubang kesalahan tuh, ditambal sama Allah. Terus apa lagi? Warzuqni, berikanlah aku rezeki. Wahdini, berikanlah aku hidayah. Wa'afini, afiatkanlah aku. Wa'afini, afiatkanlah aku. Afiat kita udah tahu dah tuh ya artinya. Dan afiat itu lebih hebat daripada maaf, Pak. Afiat itu maksudnya Allah Subhanahu wa taala lihat amalan kita, catatan amal kita Allah buka, kemudian Allah tutup. Allah tidak peduli, Allah rahmati kita, tuh namanya mu'afah. Makanya kita doanya wa'afini wa'fu anni, maafkan aku ya Allah. Habis itu sujud. Apalagi at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Itu harus tahu tuh. Kalau nggak tahu bagaimana mau khusyuk tuh. Sekarang kan internet tuh. Apa? Bacaan tahiyyat, bacaan salat plus artinya. Dicari. Dipelajari, difahami. Jadi setiap kali salat yang ada di otak kita itu apa yang kita ucapkan. Subhana rabbiyal azim. Otak kita menerjemahkan. Itu khusyuk paling minimal begitu Pak. Khusyuk paling minimal. Kalau saya Pak Ustadz kalau lagi sholat, saya pikirin surga neraka. Enggak. Itu enggak menandakan kekhusyuan malah. Kalau kata para ulama fikih. Enggak menandakan kekhusyuan. Kekhusyuan itu adalah kita mengerti apa yang kita ucapkan dari bacaan-bacaan sholat. Saya mikirin surga, neraka, alam dunia. Enggak. Itu bukan khusyuk namanya, bukan. Jadi khusyuk itu mengerti apa yang kita ucapkan berupa zikir-zikir dan doa-doa yang sudah disyariatkan. Gitu. Jadi itu tadi 6. Ya, alla yutawwilahu ziyadatan 'ala dzikril masyru'i fihi, jangan sampai bacaan i'tidal itu lebih panjang daripada yang sudah diajarkan secara syariat. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Gitu tuh, 5 detik, jangan sampai lebih dari 5 detik. Wa qadril Fatihah, jangan sampai lebih panjang dari Fatihah. Ya, i'tidal itu jangan sampai lebih panjang dari bacaan Fatihah lah, kira-kira begitu. Atau kalau mau diatofkan wawunya tuh, jadi sekitar jangan lebih panjang daripada 1 menit, gitu ya. Jangan lebih panjang dari 1 menit. Dari bacaan tadi, Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Kemudian tambah Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kadarnya doang Pak, durasinya doang. Sekitar 1 menit. Jadi jangan lebih panjang, jangan lebih lama daripada 1 menit durasi i'tidal.
Karena i'tidal itu tadi apa? Rukun pendek. Fa in zada ala dzalika batalatis shalah. Kalau terlalu panjang, sengaja nggak jadi dipanjangin, maka batal sholatnya tuh Pak. Illal i'tidala ar-rak'atil akhirah. Illa i'tidala ar-rak'atil akhirah. Kecuali i'tidal di rakaat terakhir. I'tidal di rakaat terakhir itu boleh panjang menurut sebagian pendapat. Kenapa? Karena i'tidal rakaat terakhir itu tempatnya kunut. Tempatnya kunut. Kunut Pak. Kalau di subuh hari di madhab Syafi'i itu ada namanya kunut. Di rakaat kedua setelah ruku. Pas i'tidal sebelum sujud. Kalau di Imam Malik sebelum ruku. Sebelum ruku dia i'tidalnya apa? Kunutnya tuh. Kunut itu hukumnya sunnah. Jangan bilang kunut itu bid'ah, jangan ya. Kunut itu hukumnya sunnah. Kunut subuh madhab Syafi'i hukumnya sunnah. Selain madhab Syafi'i tidak mensunnahkan. Tapi tidak bilang bid'ah. Kan tapi ada Pak Ustadz hadisnya. Aibunayya muhdats. Itu udah nggak kepake tuh dalil itu adalah apa, hadis batil. Kalau kata Imam Ibnu Hajar Al Asqalani dalam kitab Fathul Bari itu hadisnya batil, tertolak, nggak dipakai. Jadi jangan menjulurkan itu tuh ya urusan kunut dan tidak kunut, udah jangan inilah, karena itu memang ikhtilaf mu'tabar, perbedaan pendapat yang mu'tabar, memang diakui ada perbedaan pendapat itu di kalangan para ulama. Jadi sekelas ulama Imam Syafi'i dengan 3 imam yang lain, Imam Ahmad, muridnya sendiri, Imam Malik, gurunya sendiri, dan Imam Hanafi. Itu enggak pada kunut subuh. Yang kunut subuh cuma satu. Siapa? Imam Syafi'i. Jadi bukan sekedar Nahdlatul Ulama dengan Muhammadiyah. Enggak juga. Gitu. Jadi yang mau kunut-kunut, enggak apa-apa. Kita lagi bicara fakta hukum fikih. Illa i'tidal ar-rak'atil akhirah. I'tidal rakaat terakhir boleh rada dipanjangin. Kenapa? Sebab fala yadurru tatwilahu li'annahu mahallul qunuti fil jumlah. Sebab itu adalah tempat untuk kunut. Bukan hanya kunut subuh, tapi kunut nazilah. Kalau disuruh kunut nazilah, sunnah kunut nazilah, kapan ditaruhnya? Di i'tidal rakaat terakhir. Nggak bisa rakaat pertama, rakaat kedua nggak bisa. Kecuali rakaat terakhir. Mau kunutnya ditaruh di sholat maghrib boleh di rakaat terakhir, i'tidal rakaat terakhir. Di kunutnya ditaruh di waktu isya boleh. Rasulullah itu pernah kunut nazilah 1 bulan penuh. Ngapain Pak Ustadz? 1 bulan penuh beliau kunut. Melaknat salah seorang yang membunuh lebih dari 80 hafiz Quran. Membunuh 80 hafiz Quran. Islam waktu itu baru berkembang. Yang hafal Quran ada 80 orang. Emang ini bibit unggul. Dibawa Rasulullah ditipu, dibunuh Pak. Dibunuh oleh beberapa kabilah tuh. Itu dibunuh. Rasulullah kesel. Rasulullah murka. Akhirnya Rasulullah melakukan kunut nazilah di setiap sholatnya. Ngapain? Melaknat kabilah-kabilah yang membunuh 80-an lebih itu para hafizul Quran ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan mendapatkan manfaat dan juga berkah untuk kita semua, memberikan pengetahuan yang membawa berkah dan juga amaliyah yang membawa berkah untuk kita semua. Kita baca kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka Allahumma wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Saya ucapkan terima kasih. Hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.